Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Amma ba'du. Puji syukur hadirat Allah, salawat dan salam kita ucap, kita perbanyak, kita hadiahkan ke ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang diperbanyak berbuah syafaat. Amin ya rabbal alamin. Dan kosek satu medan yang kita hormati, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Dalam kitab Irsadul Ibad ila Sabilir Rasyad, Al-Imam As-Sayyid Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibari dikatakan sebagai berikut. Wa minas sununil muqaddimati anid dukhuli bis salatil azanu wal iqamatu. Di antara perkara-perkara sunnah yang sangat dianjurkan, diprioritaskan, diutamakan, anid dukhuli bis shalah, sebelum masuknya waktu solat adalah al-azanu wal iqamatu, azan dan iqamah. Al-azanu ghaibun, azan itu panggilan untuk orang yang ghaib. Maksud ghaib itu saat masuk waktu azan, seorang muazin dia ambil mik tanpa harus tahu siapa yang dipanggilnya. Itu pengertian ghaib. Wal iqamatu hadirun, dan qomat itu panggilan untuk orang yang hadir. Orangnya sudah di dalam masjid semuanya. Jadi tak perlu qomat itu dikumandangkan melalui mik menara luar. Karena qomat itu bukan panggilan untuk orang ghaib, tapi qomat itu panggilan untuk orang hadir. Nah. Kemudian mal afdalu bainal azani wal imam, dibahas panjang lebar oleh ulama. Mana lebih afdal, menjadi tukang azan atau menjadi imam? Nah, pertama, menurut Imam Rafi'i lebih afdal menjadi imam, karena Nabi jadi imam. Tapi menurut Imam Nawawi lebih afdal menjadi tukang azan. Dalilnya, wa man ahsanu qaulam mimman da'a ilallah. Kata Allah, tidak ada pekerjaan yang terbaik kecuali mengajak orang melakukan kebaikan. Hayalah sholat kan ngajak kebaikan itu. Nah, menurut ulama ini yang lebih afdal. Ketika sesama ulama Syafi'i bertengkar pendapat, ini Rafi'i mustahid juru bicara fatwa Syafi'i, Imam Nawawi juga juru bicara fatwa Syafi'i. Maka untuk memilihnya ada kaidah. Dalam kitab I'anatul Talibin Said Sato Ad-Dimyati Al-Misri, innal mu'tamada fil mazhab lil hukmi wal fatwa mattafaqo alaihi syaikhan. Ketika sesama ulama Syafi'i bertengkar pendapat, maka dahulukanlah pendapat mujtahid fatwa atau juru bicara fatwa. Itulah Nawawi dan Rafi'i. Ketika Imam Nawawi dan Rafi'i masih bertengkar pendapat juga, dahulukanlah pendapatnya Imam Nawawi. Jadi menurut pendapat Imam Nawawi, menjadi tukang azan lebih afdal daripada menjadi imam. Jadi kemungkinan ini luas untuk bapak-bapak. Kalau jadi imam susah karena faktor bacaan, tapi kalau jadi tukang azan kesempatan luas. Nah, ada hadis Nabi dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri dikatakan al-imamu dhaman. Imam itu adalah penjamin. Jadi yang menjamin solat kita kepada Allah itu imam. Maka imam itu harus dimuliakan. Dimuliakan, dihormati, karena dia yang bawa solat kita kepada Allah. Maka saya nggak suka kadang di masjid-masjid imam itu multi talenta. Dia yang imam, dia yang azan, dia yang qomat, dia yang nyapu, dia yang ngepel, dia yang bersihkan kamar mandi, semuanya dia. Nah, itu namanya imam multi talenta. Di sini nggak gitu kan? Atau kayak gitu juga? Double talenta. Nah, iya. Nah, imam itu dimuliakan dia. Karena dialah yang bawa sholat kita kepada Allah. Sembari dia dimuliakan, maka seorang imam pun harus menjaga adabnya.
Dijaganya adabnya. Kenapa? Keabsahan solat itu tergantung dia. Di pertemuan-pertemuan lalu pernah saya ingatkan, siapa saja mau jadi imam, satu, alim, ilmu. Dua, taat, sikit kesalahannya. Dibilang tak bersalah, tak ada manusia yang tak berdosa. Yang ketiga, fasih, berarti cerita mulut, tajwid. Ya, kalau logat kesukuan kan nggak bisa dipaksa itu. Iya kan? Orang Aceh beda itu logat mulutnya dengan orang Mandailing, mana bisa dipaksa. Ayah saya orang Mandailing, payah kali bibirnya dikasih tahu. Allah ya, Allah katanya. Mana lagi dia bilang? Makanya menandai orang Mandailing azan paling mudah itu. Allahu Akbar, Allah, wak lokot. Ya, mungkin lagi wak lagi mana itu. Itulah logatnya. Ustaz, kalau ada seorang yang baca Allah, bisakah dia menjadi imam? Bisa, asal di komunitas Allah. Jadi satu kampung tuh nggak ada yang bilang Allah, Allah semuanya. Orang tuh boleh menjadi imam. Tapi kalau ada yang bilang Allah, satu bilang Allah, yang Allah itulah disuruh menjadi imam. Nah, itu pasti. Kemudian apa lagi? Kuat ingatan. Kalau nggak kuat ingatan, jangan di depan, nanti berputar kaset. Apa ayat yang suka berputar? Wal asri. Wal asri innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. Makmumnya di belakang terbuai. Apa wal asri udah berubah ayatnya katanya. Kenapa? Setan ada di mana-mana. Apalagi wattini, larinya ke wal asri. Wattini wazzaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. Kenapa? Inilah yang harus. Jadi kalau udah sering berputar-putar, mundurlah, jangan di depan lagi. Ustaz, ya, di kampung kami ada 2 orang laki-laki. Siapa prioritas menjadi imam? Yang alim. Sama alimnya Ustaz. Yang kuat ingatan, ya 40-an lagi umurnya. Yang fasih, qori dua-duanya. Kalau begitu yang taat, tak ada lagi dosanya. Kalau begitu yang suka yang duluan Islam, dari nenek-neneknya udah Islam. Kalau begitu yang duluan tinggal di kampung kalian, sama-sama tanggal 2 jam 2 2002. Ini misalnya sama. Kalau begitu intip, siapa yang suka pakaiannya rapi, berjubah dua-duanya Pak Ustaz. Kalau begitu intip yang suka pakai minyak wangi, malaikat pagi, malaikat sore, meleknya Pak Ustaz. Kalau begitu intip yang wajahnya tampan, muka artis dua-duanya Pak Ustaz. Penyelesaian terakhir, intip yang istrinya 2 orang. Saya cuma bilang, tak menyarankan. Artinya begitulah selektifnya menjadi imam. Jadi walaupun menjadi tukang azan tuh lulia, tapi menjadi imam, apalagi yang suka jadi imam, harus dia jaga adabnya. Kenapa? Dia dhaman. Apa itu dhaman tadi? Penjamin solat kepada Allah. Kemudian kata Nabi, wal muazzinu mu'tamanun. Imam muazzin itu yang dipercaya. Kenapa? Ada doa Nabi dalam irsyad disebutkan, Allahumma arsidil a'imma waqfir lil muazzinin. Kasih petunjuk imam, ampunkan dosa tukang azan. Kenapa? Sempurnanya solat tergantung imam. Masuknya waktu sholat ada di pundak tukang azan. Maka dosa tukang azan yang paling besar, azan belum masuk waktu. Hati Bapak ya. Maghrib 6.30, 6.29 azan dia buka puasa satu komplek. Apa enggak error kalkulator menghitung? Maka didoakan Nabi, beri petunjuk imam, ampunkan dosa tukang azan. Kenapa? Kesalahan tukang azan yang paling sering, azan belum masuk waktu. Lebih bagus lewat 1 menit daripada kurang 1 menit. Kalau lewat berarti sudah masuk. Kalau kurang berakibat kepada puasa, pembatalan puasa dan sebagainya. Kemudian Wabnu Najjarin an Abi Hurairah, dari Imam Ibnu Najjar dari Abu Hurairah. Ini Abu Hurairah nih, saya lihat sejarahnya, datanya dalam kitab Bulughul Bayan Syekh Ismail Haqqi Al-Buruswi. Apa kata? Dia mengamalkan pesan Nabi. Apa pesan Nabi? Man wassa Allah fa'ausi'u. Siapa yang telah diluaskan Allah rezekinya, luaskanlah penampilanmu di hadapan Allah. Apa artinya itu?
Siapa yang udah banyak duitnya, udah luas rezekinya, saat sholat perbaikilah busana. Siapa yang telah diluaskan Allah rezekinya, maka perbaiki penampilan busanamu di hadapan Tuhanmu. Kita kan duit banyak, mobil ada, sawit berhektar, tapi sholat bersinglet-singlet. Ibu-ibu juga kadang telekungnya semester genap, semester ganjil mencucinya. Jangan ya Bu. Imam Abu Hurairah itu, setiap dia sholat, pakaian dari lobenya sampai ke bawah itu kurang lebih 15.000 dirham. Kali aja 4.000. Berarti pakaian dia sholat 60 juta. Dulu 60 juta banyak nggak itu? Siapalah bapak yang hadir nih bajunya 60 juta. Nah, jadi kata Nabi, siapa yang telah diluaskan rezekinya, luaskanlah penampilanmu di hadapan Tuhan. Kenapa? Berhias diri di hadapan Allah itu lebih utama daripada berhias diri di hadapan orang. Mulai sekarang Bu, kalau ada harga telekung 1 miliar, kalau ada duit beli. Nah, ya kan? Ini telekungnya udah aku bilang, kalau pergi dia pesta bajunya 3 juta, telekungnya 150.000. Itu pun kadang nyucinya semester genap, semester ganjil. Kalau tak mau Ramadan tak tahu nyuci. Janganlah Bu marah, aku cuma bilang. Jadi bapak juga yang udah ada rezeki. Mohon maaf, ada kadang orang badannya agak besar, agak gemuk, duit banyak, gitu sholat pakai kaos, gitu sujud nampawak lah celengannya dari belakang. Janganlah kalau sholat Jumat janganlah kayak gitu ah. Malu kita. Nanti nggak dapat duit sama Allah, udah merengek-rengek dikasih duit, bajunya tak jelas. Ingat hadis itu, siapa yang telah diluaskan rezekinya, luaskan penampilanmu di hadapan Allah. Kenapa? Berhias diri di hadapan Allah itu lebih utama daripada di hadapan makhluknya. Yuk bapak jemaah dimuliakan Allah. Salasun law ya'lamun nasu ma fihinna. 3 perkara kata Nabi, jika manusia tahu apa yang ada pada 3 perkara itu. Ma'uhisna illa bisahmatin, tidaklah mereka mengambilnya kecuali 1 bagian sekaligus. Hirsan ala ma fihinna, sebab berambisi ingin memperoleh kebaikan yang ada pada 3 perkara itu. Bahasa Medannya 3 perkara yang pahalanya luar biasa. 1, at-ta'zinu bis sholat, kumandangkan azan untuk sholat. Kan nggak apa-apa di masjid nih seluruh dikasih giliran azan, bikin jadwalnya, hari ini zuhur yang azan ini, mau perwira nggak perwira suruh azan semuanya. Minimal seumur hidup pernah megang mic sekali. Gilir semuanya. Cantik kan kita aja yang dengar. Malah pula diceritai kau nih, kalau di luar tadi adalah jadi aib. Parah kali kawan tua. Aku kalau dia azan ini. Ada lagi azan kadang menakut-nakuti. Udah subuh di daerah pedesaan, azannya menakut-nakuti, pulang waktu balik. Jadi bapak azan, suruh azan. Kenapa? Luar biasa pahalanya. Kemudian buat tahziru bil jamaah, ini paling banyak diamalkan di Kosek ini. Apa itu? Berjalan kaki menuju masjid untuk sholat berjamaah ketika matahari sedang terik. Sholat apa itu? Zuhur. Kalau di luar payah mengamal. Tadi malam saya ceramah di Tasbih. Saya situ setiap Selasa malam Rabu ketiga. Jadi habis, saya bilang mulai hari ini besok bapak ibu-ibu jangan lagi datang ke masjid ini sholat bermobil. Jangan lagi naik sepeda motor, jalan kaki. Ini dalilnya. Wa tahziru bil jamaah, berjalan kaki menuju sholat zuhur ketika matahari sedang terik. Luar biasa pahalanya. Yang terakhir, wassalatu fi awalis sufuf, salatlah di awal saf pertama itu ini. Kenapa orang tidak pernah berebut di saf pertama? Karena pahala itu abstrak. Ada tapi enggak kelihatan. Yang datang ke saf pertama ini yang berebut, orang yang terpatri nilai keimanan dalam dadanya. Dia yakin walaupun tak dilihatnya, dia yakin betapa besar luas pahalanya. Sampai Nabi bilang, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida' was-saffil awal." Kalau manusia tahu betapa besarnya pahala di saf pertama dan jadi tukang azan, mereka tidak akan memperolehnya kecuali diundi. Berarti kalau sampai mengundi kan luar biasa. Maka di Madinah itu ada tiang undian. Jadi nanti kalau masuk ke Raudhah, saat kita masuk ke Raudhah, dalam Raudhah itu ada 3 tiang prioritas yang harus kita datangi.
Ini kan sekarang masuk ke Raudah itu udah pakai aplikasi, nggak dulu lagi dorong-dorongan. Sekarang ada namanya aplikasi Edmarna. Jadi mendaftar nama, negara, travel, nomor visa, nomor paspor. Nanti dia jawab, Anda diperkenankan masuk Raudah, masuklah ke Raudah. Kami tunggu tanggal sekian, jam sekian. Datanglah kita. Di pos itu udah datang tentara. Mana buktinya? Tunjukkan. Saya udah dikasih masuk, udah masuk. Nanti dikasih 2 blok, blok A, blok B. Satu blok itu kurang lebih 100 orang lah antrinya. Begitu diperkenankan, ya lari juga lah. Siapa duluan ke depan lah, nggak ada. Mau ulama penting kalau udah di situ, lari. Nah karena di dalam Raudah itu waktunya juga singkat, nggak suka-suka kita lama-lama, maka minimal 3 tempat jangan ditinggalkan. Pertama namanya tiang Abu Lubabah atau tiang Taubat. Siapa Abu Lubabah itu? Abu Lubabah itu sahabat Nabi yang disuruh bernegosiasi dengan kaum Yahudi. Akhirnya dia berkhianat. Karena dia gini, di toko-toko orang Yahudi itu dia. Bagaimana menurut pendapatmu Abu Lubabah? Kami mau dibunuhi sama orang Muslim Muhammad tuh. Aku lagi itu, jangan kalian ikuti ucapannya. Padahal dia diprovokasi. Akhirnya mendengar kabar itu, malu dia. Apa yang terjadi? Diikatnya kakinya, badannya, mulutnya dengan kawat berduri. Dia tidak akan membuka ikatan itu sebelum Allah mengampunkan dosanya. Ulama berbeda pendapat. Ada yang bilang 19 hari, ada yang bilang 29 hari lamanya. Maka turunlah perintah dari Allah, turun ayat bahwa dosanya telah diterima, tobatnya telah diterima. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Dia nggak mau membuka tali itu, kawat berduri itu, kalau nggak Nabi yang bukanya, karena dia berkhianat kepada Nabi. Dibuka Nabi, hampir mati. Kata Nabi, tidaklah setiap orang yang datang padamu, maksudnya datang ke tempat dia mengikat itu, mereka membawa sekian banyak dosa, mereka betul-betul beristighfar mohon ampun akan dosa dan kesalahannya, illa u'tiyahu, melainkan Allah akan menerima taubatnya. Di mana itu tiang Abu Lubabah itu? Jadi anggaplah ini Raudah. Jadi ini yang dinding ini makam Nabi, dinding makam Nabi. Jadi Raudah itu, di dinding makam Nabi itu ada 3 tiang yang menyatu. Satu di sudut, satu di tengah, satu di ujung. Tiang itu tidak 100%. Jadi 50% ke makam Nabi, 50% ke Raudah tiangnya. Yang di tengah itu tiang satir namanya. Yang di ujung namanya tiang penjagaan. Dulunya para sahabat menjaga Nabi 24 jam. Turun ayat. Kata Allah, suruh istirahat sahabatmu, tak perlu engkau dijaga. Kenapa? Aku yang menjagamu, kata Allah. Maka sejak itulah Nabi tak dijaga-jaga lagi. Nah jadi di tengah tiang nih, tiang 1, tiang 2, tiang satir ini namanya, berjalan bapak 3 meter ke sebelah kanan. Berarti kira-kira posisinya di sini. Itulah namanya tiang Abu Lubabah atau disebut dengan tiang taubat. Jadi saat saya antri, saya bertemu dengan seorang ulama besar Baghdad. Sebenarnya saya nggak tahu kalau dia itu lama. Adik saya yang tinggal di sana, dia pernah sekolah kuliah di Baghdad. Dia bilang sama saya, Bang, itu yang lagi berzikir itu ulama besar itu di Baghdad. Yang mana itu? Serius bilang, kok tahu ya? Saya kan lama kuliah di Baghdad. Kok begitu antar aku yuk terjemahkan. Dia lah penterjemahnya. Ya Syekh, kami datang dari Indonesia. Kami mengikuti ceramah-ceramah Syekh di dalam YouTube. Langsung ditutupnya mulut saya. Artinya gak usah heboh kali dia aja, kan gitu kira-kira. Ya udahlah, diam kami situ. Jadi saya datangi lagi. Syekh, berikan kepadaku satu amalan yang bersanad ke Rasulullah. Yang amalan itu mampu membuat aku bahagia di dunia dan akhirat. Maka kata ulama tadi, tidak ada doa yang terbaik yang dinanti-nanti Tuhan dari mulut kekasihnya, hambanya. Tidak ada doa yang terbaik dari mulut seorang hamba kecuali hamba itu minta menjadi orang yang bertakwa di sisinya. Maka Nabi ajarkan doanya. Banyak kita yang hafal ini, Pak. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal wal ghina. Ya Allah, berikan aku petunjuk agar aku membedakan mana benar mana salah. Jadikan aku orang takwa agar aku bisa menjunjung perintahmu, menjauhi laranganmu. Ya Allah, jangan buat aku papa, miskin, melarat, fakir. Aku takut itulah pintu kekafiranku. Ya Allah, cukupi kebutuhanku. Kalau dikasih Allah yang 4 adalah yang lebih hebat. Nah, sambil antrian saya bilang sama si Fahmi, tanda dia ulama besar,
Nanti masuk ke Raudhah, pertama tiang yang dicarinya pasti tiang Abu Lubabah. Bolari nih, tak nampak lagi ulama itu sama-sama berlari. Betul, ke situ duluan dia pergi. Jadi dia sebelah kanan, saya sebelah kiri. Itu habis sholat saya datangi lagi. Saya ini ustaz-ustaz kecil dari Indonesia. Mohon doakan saya istiqomah menjadi ustaz. Pegangnya kepala saya. Tabarakallah, ahsan tayyaki, ahsan tayyaki. Begitu aja pun kan doa itu sudah. Berpisahlah kami. Jadi kalau bapak nanti pergi ke Raudhah itu, tiang yang pertama dicari. Kenapa? Adab meminta itu kan bertobat dulu. Bertobat dulu. Baru setelah itu berjalan lagi 4 meter ke sebelah kanannya. Itulah tiang undian tadi. Jadi banyak hadis Nabi. Karena kalau tahu memperoleh sesuatu itu harus dengan diundi. Termasuk di dalam Raudhah ada tiang undian. Atau disebut namanya tiang Aisyah. Kalau dulu perempuan nggak bisa masuk kemari, Bu. Tapi sekarang Raudhah itu nggak ada lagi pembatas. Jadi giliran perempuan semuanya, laki-laki semuanya. Jadi ke tiang yang saya sebutkan ini, laki-laki perempuan 90% kalau tak berubah lagi peraturan bisa datang. Jadi berdoalah kita, mintalah. Apa yang kita lakukan? Meminta hajat. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Belum lagi sholat dah kena usir. Satu lagi tiang yang jangan dilewatkan. Namanya tiang rintihan. Tiang rintihan itu apa? Nabi itu dulu setiap berkhutbah sering dia megang pelepah pohon kurma. Datang sahabat, lucu kali pula berkhutbah pakai megang pohon kurma. Maka datang, ya Rasul, bagaimana menurut pendapatmu kalau kubuatkan samamu tongkat? Silakan. Gitu jadi tongkat tuh dipegang Nabi lah tongkat tuh. Cocok. Jadi posisi tongkat itu sebelah kiri. Sekarang banyak khatib megangnya sebelah kanan. Jadi sunnah memegang tongkat itu dalam kitab fikih tangan yang sebelah kiri. Jangan pikir kadang ke kanan, kadang ke kiri. Kalau aku tak mau aku megangnya itu. Kenapa? Getar-getar tanganku megangnya. Lagi nggak usah dipegang. Kasihan juga kadang ustad-ustad yang khutbah pakai konsep bingung dia megangnya. Kemana baliknya ini? Cuman kalau ada ustadz yang suka orator, suruh dia megang tongkat supaya jangan main tangannya. Apalagi 2024 mau dekat, sekarang ustadz ini ada TSA, TSB. Main, saudara-saudara. Itu memainkan tangan ketika khutbah hukumnya makruh. Supaya tidak makruh, pegang tongkat. Nah, kan nggak main tangannya. Kalau tangan kanan masih mau main juga, pegang satu lagi tiang tuh, saudara-saudara begitu. Sama hikmahnya, kenapa kita sholat disuruh megang tangan? Supaya tangan ini tidak lasak. Itulah kiasnya. Nah, memegang tangan ini, ya, bersedekap itu hukumnya sunnah. Karena dalam mazhab Maliki itu Maghribi, Maroko. Rata-rata mereka tidak bersedekap. Jadi sholatnya lurus. Jadi kalau bapak tengok nanti ada orang sholat begini, ini mazhab Maliki. Syafi'i juga membolehkan, asal tangan jangan lasak. Kalau tangan ini bermain, pegang. Jadi hikmah bersedekap itu lil adab, menjaga adab di hadapan Allah. Jadi kalau bapak nanti di mana itu yang rintihan tuh? Jadi udah jadi tongkat tuh dipegang Nabi, nggak dipegang-pegangnya lagi pohon kurma itu. Bercakap kurma itu dari belakang, iyalah Muhammad, gitulah kau. Dapat yang baru kau tinggalkan yang lama. Menangis dia merintih sedihnya nggak dipegang Nabi lagi. Gitu Nabi turun, dipeluknya lah pohon kurma itu. Apa kata Nabi? Tidaklah yang datang padamu merintih memohon sebagaimana rintihanmu terhadapku illa u'tiyahu, melainkan Allah akan terima doanya. Jadi di mana posisinya itu? Ini mihrab Nabi nih. Tempat Imam Nabi. Jadi di sudut sana. Jadi kalau ini mihrab Nabi, ini pintu keluar pas di sudut nih. Jadi satu-satunya tiang yang menyatu dengan mihrab Nabi, itulah dia namanya tiang rintihan. Paling mudah. Kenapa? Karena kita sekalian keluar menuju ziarah ke makam Nabi. Peluklah itu. Sebagaimana Nabi memeluknya, peluk. Minta, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Merintih. Gitu datang polisi Arab tuh. Antar ruh. Pergi katanya. Udah pura-pura jalan ke depan. Udah lewat dia balik lagi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Namanya pun tiang rintihan. Jadi mudah-mudahan nanti bapak seluruh yang hadir ini sampai ke sana. Amin. Jadi bapak jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi minimal 3 tiang inilah, jangan tak didatangi. Kemudian, man azana fahuwa yuqim. Kata Nabi, siapa yang azan dia yang qomat.
Nah, inilah dalil banyak orang bertengkar di masjid. Saya ngajan, tiba-tiba qomat. Kau kok qomat? Ya, kenapa rupanya? Siapa yang ngajan? Dia yang qomat. Dalilnya mana? Man azana fahuwa yuqim. Menurut pakar hadis Imam Al-Baihaqi, hadisnya dhaif, lemah. Jadi yang betul itu yang mana? Nabi berpesan kepada Abdullah bin Zaid, alqihi ala Bilalin, oh Zaid, ajarkan Bilal azan, wa akim anta, dan engkau yang berqomat. Berarti Bilal azan, Zaid yang qomat. Berarti azan dan qomat orangnya berbeda. Jadi hadis kedua inilah yang lebih dipegang. Jadi Bapak, kita kan sekarang di Indonesia menentukan azan tuh enggak dengan instruksi imam lagi, tapi instruksi jam digital. Nah, jadi dibikin, kita sepakati ya, solat zuhur, solat sunatnya 10 menit. Berarti 6 kali 10, 600 detik hitung mundur. 500, 400, 200. Jadi kalau kita masuk ke masjid, panduan kita jam digital. Masih bisa solat sunat. Kira-kira enggak dapat lagi solat sunat, jangan solat lagi. Dah, doa aja. Kenapa? Ad-du'a bainal azani wal iqamah mustajabun. Nah, ini kadang itu di daerah JCT udah maghribnya cepat, udah dibikin di situ solat maghrib. Yang mau solat sunnah waktunya hanya 3 menit. Datanglah mentang-mentang dia nazir, dia imamnya, santai-santai dia berjalan. Udah mau qomat kawan, dibantainya takbir Allahu Akbar. Terakhir gondok orang nengok dia. Nah, saya pun kayak mana lah nyindir wak ni nanti nih pikir. Kalau salat maghrib itu kan ada qobliyahnya, itu ghairu muakkad. Artinya tidak muakkad, tetap berpahala tapi tak pala kuat penganjurannya. Jadi bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah, kenapa di Masjid Nabawi itu dari azan ke salat lama kali waktunya? Azan subuh jam 5, tapi salat subuh hampir jam 6. Kok lama? Karena Nabi itu melakukan satu perbuatan. Dalam kitab Kasifatus Sajak Nawawi, Nabi itu setelah Bilal mengumandangkan azan, mereka sholat sunat 2 rakaat namanya fajar. Ini fajar ini jangan ditinggalkan ya Pak, walaupun bangun jam 6 pagi. Mana tahu Bapak bangun jam 6, sekarang kan suruk terbit matahari 6.18. Jadi Bapak di rumah, Ibu di rumah bangunnya jam 6 pagi, jangan langsung subuh. Kenapa? Sholat sunat 2 rakaat dulu baru sholat subuh. Kenapa? 2 rakaat yang kau lakukan sebelum subuh, kata Nabi, khairul laka minad dunya wa ma fiha, lebih istimewa padilahnya daripada dunia dan seisinya. Jadi jangan pernah meninggalkan itu. Jadi habis Nabi salat sunat 2 rakaat, dia melakukan al-ittija. Apa itu? Tidur mereng dengan posisi jantung ke atas. Ngapain dia melakukan itu? Seperti meletakkan jenazah ke liang lahat untuk mengingat pembaringan. Jadi mengingat mati itu hukumnya sunnah. Teringatlah, oh iya aku umurku sekian, begini. Akhirnya takut dia melakukan kesalahan. Ya, kita bikin juga sekali-sekali di masjid-masjid kita ya kan Pak. Udah siap salat sunat, cari lapak masing-masing. Golek semua, asal jangan sampai tidur. Nah, datanglah Bilal. Tok-tok, ya Rasulullah, udah boleh dikumandangkan qomat. Diam Nabi, pergi Bilal lagi. Tok, ya Rasul dah boleh. Sampai enak hati Nabi, baru kata Bilal, ya Bilal, mainkan. Barulah qomat. Jadi bapak jamaah dimuliakan Allah, usahakanlah disepakati solat sunat itu jangan lama kali, jangan pula cepat kali. Kenapa? Karena setelah solat sunat sebelum qomat ada tempat yang layak untuk berdoa. Nanti akan kita jelaskan sesuai tema kita sebentar lagi. Kemudian Fasunnatani limaktubati zakarin. 2 hal tersebut azan dan qomat disunnahkan. Zakarin buat laki-laki, wa in balaghahu azanu ghairihi, walaupun dia telah mendengar suara azan itu dari tempat yang lain. Misalnya ini di kampung ini, udah dengar azan dari masjid ini, Bapak tidak ke masjid karena sesuatu. Saat Bapak ingin sholat zuhur misalnya di rumah, tetap dianjurkan azan untuk perempuan, wal iqamatu limra'atin, dan qomat itu untuk perempuan. Ustaz, apa rupanya hebatnya azan sama tidak ketika solat sendiri? Ini ceritanya solat sendiri ya. Wa ibnu Abi Saibah wal Bahaqiyu an Salman al-Farisiyu mauqufan qala, idza kana ar-rajulu fi ardin, apabila seseorang berada di muka bumi,
Jadi seluruh tempat di muka bumi ini boleh dijadikan tempat sujud, tempat sholat. Kata Nabi, ju'ilat liyal ardo masjidan wa turbatuha toiron. Dijadikan dunia ini tempat sujud, tanahnya suci. Itu makanya alat toharo itu dua, air, tanah. Air namanya wudu, tanah namanya tayamum. Kenapa Allah jadikan dua alat ini alat toharo? Alasan pertama, karena secara manusia kiki, manusia datang dari tanah, Nabi Adam. Secara zahir, manusia datang dari air, sperma kita semua. Kemudian yang kedua, kenapa? Agar manusia tidak terhalang melakukan ibadah bila satu di antaranya tak ditemui. Dan yang paling penting nomor 3, supaya manusia nanti tidak ngeles. Apa bahasa ngeles itu? Gak lagi cari alasan di hadapan Allah. Kata Allah, hei kau kenapa dulu kau tidak sholat? Namanya gak ada air Tuhan. Gak ada, rupanya sebelah kau lagi tanah. Memang di rumahmu gak ada air karena udah 11 tahun kau gak bayar PDAM. Ada apa ada. Tapi kan tanah masih ada. Apalah riasan. Ya tentara pun jangan gak sholat lah. Udah aku bilang jadi tentara ini surga itu menanti di wajahnya. Iya betul bu, serius saya ini. Bukan kadang-kadang aku ini. Bapak keluar dari rumah, Bismillahirrahmanirrahim, kan bela negara walaupun nggak perang kan. Keluar dari rumah, ya niatnya bela negara. Misal tabrak becak tengah jalan mati, syahid. Sakit dunia, wawako fitnatal kubri, aman azab kubur. Akhirat ya ditimbang lah. Kalau lebih banyak pahalanya aman. Kalau lebih banyak dosa-dosa ya diceluplah dulu di laundry ke neraka. Jadi bapak jangan memuliakan Allah. Ibu juga lepas suami ibu dengan doa. Jadi ada sahabat Nabi di waktu perang Uhud ingin minta izin menjadi perang, enggak dikasih Nabi. Kenapa? Minta izin sama makmu. Satu riwayat lagi ada sahabat Nabi. Jadi kalau kita mau perang tuh minta izin dulu orang tua. Mana tahu dialah tulang punggung kita. Jadi kalau tak izin dia jangan pergi. Kalau bapak kan udah izin. Buktinya bapak disekolahkan, dibikin jadi tentara, udah izin itu. Kapan saja mati, udah surga di depan. Ku lepas kau dengan doa. Jadi ada sahabat mati di medan perang, bu. Kata Nabi, jangan dimandikan, jangan dikapani. Biarkan baju perangnya menjadi kain kapannya karena surga telah menantinya. Mairi seorang istri pulang dia diambilnya parang. Mau kemana ibu? Perang. Ngapain perang? Aku juga mau mati syahid seperti anak muda ini ya Rasulullah. Enggak perlu. Masih punya suami? Punya ya Rasul. Ada tangis suamimu. Apa yang kulakukan? Enak aja jawab Nabi. Sayangi dia, cintai dia, jangan pernah kau sakiti hatinya. Ya Allah, enak kali lah jadi perempuan. Kalau ada istri mati karena patuh pada suaminya, matinya syahid. Kalau ada istri mati enggak patuh pada suaminya, matinya offside. Ya ibu lah, mau syahid elok-elok. Udah laki awak di kesatuan kena repeti aja, sampai di rumah kena repeti lagi. Iya memang begitu itu Pak. Kalau kita di luar let call minimal nanti di rumah jadi apa itu Bu? Iya jadi kopral gitu. Nah jadi ibu, nah lepas suami dengan doa. Nah jangan hubbud dunya ini. Beda itu istri tentara dengan istri polisi. Istri tentara itu siap disiplin. Aku membayang-bayangkan, membanding-bandingkan. Saya diundang di sana. Jam berapa cara? Jam 7. Jam setengah 7 aku udah di situ. Mulainya setengah 10. Mau merepet Pak ya, nggak merepet. Hancur jadwalku gara-gara itu. Mana lah ini? Kok di sini mulai jam berapa? Setengah 8. Kalaupun lewat paling semenit 2 menit masih dimaafkan lah itu. Makanya aku lebih cepat, kakiku ringan kemarin. Siap. Kalau ke sana serius lah Pak, jam berapa mulainya? Jam 7. Ah mana ada ceramah jam 7. Iya Pak jam 7. Datang aku setengah 7, setengah 10. Makanya sekarang udahlah, angkat aja lah ke keluarga besar aku ya kan. Iya. Jadi bapak jamaah yang dimuliakan Allah. Dari mana kajiku tadi? Lupa aku tadi. Idza kana ar-rajulu fi ardin, apabila salah seorang di antara kamu salat di muka bumi, fa aqamas salata, kemudian dia berqomat ketika mau salat, shalla khalfahu malakani,
solatlah di belakangnya satu malaikat. Jadi kalau bapak solat sendiri qomat, satu malaikat makmum bapak. Cukup rupanya satu malaikat. Ada tambahan perbuatannya sakit satu lagi, apa itu? Wa idza fa iza azana wa aqama, apabila dia azan dan qomat. Jadi dia mau solat sendiri, dia azan, dia qomat. Shalla khalfahum minal malaikati, solatlah di belakangnya para malaikat. Tadi bentuknya mufrad, malakani, satu. Ini minal malaikati, para malaikat. Berapa jumlah malaikat yang di belakangnya itu? Malayarotoropahu, tak terdeteksi oleh panca inderanya. Tak terbayangkan dia, oh banyak kali. Enggak terhitung secara kuantitas, sangkan ramenya. Apalah kerja malaikat di belakangnya? Yarka'una biruku'ihi, seluruh malaikat yang tak terhitung itu akan rukuk dengan rukuknya dia. Wa yasjuduna bisujudihi, mereka akan sujud dengan sujudnya dia. Ini yang paling penting. Wa yu'minuna ala du'aihi, seluruh malaikat yang di belakangnya itu akan mendoakan, mengaminkan setiap doa yang dibacanya di dalam solatnya. Jadi kira-kira bapak mau makmumnya satu malaikat atau banyak malaikat? Alah satu aja lah Ustaz qomat. Aku mau banyak malaikat karena banyak hajatku. Qomat dan azan dan qomat. Apalah susahnya. Cuman janganlah bapak solat zuhur jam 2 azannya sampai ke kosek. Wow marah, viral nanti. Siapa yang ngajar? Ustaz Hasbi katanya. Ya, ayusmi anabsahu hurupaha. Lantunkanlah suara azan dan qomat itu seukuran kupingnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, Allahu Akbar. Tak terhitung jumlah malaikat yang menjadi makmumnya. Jadi mulai hari ini, setiap bapak solat sendiri, usahakan azan dan qomat. Azan dan qomat. Kemudian, wa yujibu sami'uha, disunahkan mendengar diam. Nah, begini. 3 ibadah yang paling besar saat azan. Diam, dengar, ucapkan. Diam, dengar, ucapkan. Man sami al azan faqulu misla ma yaqulul muazzin. Siapa yang mendengar azan dia diam dan mengatakan seperti apa yang dikatakan tukang azan, dakhulal jannah, engkau masuk surga, kata Nabi. Nangis iblis. Enak aja dia, cuman diam aja masuk surga, enggak bisa. Jadi bapak sedang diam, dipengaruhinya lah kawan untuk bercakap dengan kita. Allahu Akbar. Masih paten ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu hayya salat. Hayya 'alas salat. Datang, ku tengok kau semalam berdiri-diri di apros, ngapain kau di situ? Iya, nunggu habis kunci surga. Habis. Jadi jangan bercakap ketika azan kecuali hajat. Kalau karena hajat boleh, kalau tidak diam. Jadi jadilah orang sombong yang dibenarkan saat azan. Bang, begini diam aja. Bang, begini diam aja. Kecuali bang di mana kunci? Boleh. Tuh. Nah, itu hajat namanya. Nah, ini kadang kita ini di situ azan, situlah berkombur. Ibu-ibu yang paling banyak ini. Serius nggak bu? Alah malu-malu jawabnya. Di situ azan, situ orang tuh berkombur. Karena suara orang tuh yang paling lancip. Jadi ibu jangan dimulai ada. Ketika azan dikumandangkan, jangan bercakap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebutkan yang disebutkan. Dengar, sebut, diam. Itulah amalnya. Kata Nabi, man takallama fi waqtil azan, siapa yang bercakap-cakap ketika azan dikumandangkan, khifa alaihi zawalul iman, dikhawatirkan hilang iman dari dadanya. Ketika azan, enggak ada amal yang terbaik saat azan kecuali mendengar dan menyebutkan yang dikatakan. Kecuali hajat baru boleh ya bercakap, kalau tidak jangan. Walau talian, walaupun sedang membaca Quran, berganti baca Quran itu demi mendengar dan menyebut suara azan. Wa mutawaddian, walaupun dia sedang berwudu, jawab kalimat azan itu, sangkan hebatnya pahalanya. Wa yuhaukilu itu la haula, berarti pas hayya salat.
hayya 'alas shalah, la haula. As-salatu khairum minan naum. Wa yusaddiqu, benarkan. Jadi di Mekah itu ada dua muazin. Satu naumnya panjang, satu naumnya pendek. As-salatu khairum minan naum. Panjang. Satu lagi. As-salatu khairum minan naum. Kejut-kejut dengan naum. Jadi yang mana yang betul Pak Ustaz? Naum atau naum? Tergantung Bapak membacanya. Jadi naum, waw mati itu disebut mat lain atau mat asli. Jadi membaca mat asli itu ingat. Jadi ada kaedahnya. Jika waw sukun atau ya sukun didahului huruf yang berbaris patah. Kan naum, nun, waw, mim. Naum berarti wawnya mati. Bila sebelum huruf waw ini ditemukan huruf berbaris atas. Apa yang berbaris atas? Nunnya. Na-u. Nah, berarti nanya baris atas. Maka kalau dia membacanya tidak berhenti, dia satu alif dua harokat. Tapi kalau dibacanya berhenti, boleh dia dibaca 4, 5 sampai 6 harokat. Itu kaidahnya. Jadi kalau ada mau naumnya panjang boleh. Kalau dia mematikan. Salatu khairun minan naum. Tapi ada yang baca salatu khairun minan naum. Boleh kalau dia bermaksud ingin memendekkannya sesuai kaidahnya. Sebenarnya mau panjang mau pendek itu tak merubah, tak ada dampak hukumnya. Karena tak merubah makna, tetap artinya tidur juga. Jadi dalam qaid tajwid disebutkan kalau sebelum huruf waw mati itu berbaris atas, maka naumnya tengok. Kalau mau dilanjutkannya satu alif, tapi kalau dimatikannya boleh 2, 3, 4 sampai 6 harokat. Itu kaedahnya. Inilah dia. Ada 6, ada 5 ibadah yang paling besar pahalanya setelah azan. Wa yaqulu ba'dahuma. Jadi setelah azan, la ilaha illallah. Jangan Bapak tambah-tambahi. La ilaha illallah. Ada orang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada Muhammadnya situ. La ilaha illallah saja. Nah, setelah azan dikumandangkan ada 5 jangan ditinggalkan. 1, wa yaqulu ba'dahuma, kata Nabi, dianjurkan disunnahkan setelah azan tu bersolawat kepadaku. Bersolawat dan salam. Kita kan setelah azan langsung Allahumma rabbaha. Jangan, solawat dulu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Pendek aja, ulang. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Kenapa mesti membaca itu? Kata Nabi, idza sami'tumul muazzin, apabila engkau mendengar azan dikumandangkan, faqulu misla ma yaqulu, katakan seperti apa yang dikatakan tukang azan. Summa sallu alayya, kemudian kau berselawat kepadaku. Fa innahu man shalla alayya salatan, karena sesungguhnya siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali solawat saja, sallallahu biha asron, Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Hakikat solawat itu adalah keampunan. Sekarang kita kaji tauhid. Ada dalam ilmu tauhid itu namanya hamdun hadis li hadis. Makhluk memuji makhluk. Ketika Bapak bilang begini, Allahumma sholli ala Muhammad, yang Bapak puji siapa? Nabi. Nabi itu kekal atau tidak? Tidak. Berarti Bapak makhluk, Nabi makhluk. Pujian makhluk terhadap makhluk itu baharu. Apa arti baharu? Binasa. Nah, tapi gara-gara Bapak memuji Nabi, apa hikmah hukumnya? Allah tuh memuji Bapak. Namanya hamdun qadim li hadis.
Tuhan memuji makhluk. Sekarang gini, mana lebih hebat? Allah yang bersolawat kepada kita atau kita yang bersolawat kepada Nabi? Mana yang lebih hebat? Allah lah. Kalau kita bersolawat kepada Nabi, binasa, habis, karena sama-sama makhluk. Tapi kalau Allah yang bersolawat kepada kita, kekal solawat itu, karena dia qadim. Allah kan nggak binasa. Itu makanya Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan, kan luar biasa Allah yang bersolawat sama kita. Apa caranya? Nggak bisa Allah bersolawat kepada kita kalau kita tidak bersolawat kepada Nabi. Itu kaidah hukumnya. Jadi sekali kau bersolawat kepadaku, kata Nabi, 10 kali Allah bersolawat kepadamu. Imam Ibnu Athaillah dalam kitabnya disebutnya gini. Kita ini kan dulu Pak, ginilah sekarang lah mungkin kita rajin sholat kan. Dulu kan mau juga tak rajin sholat. Masa-masa tak enak lah. Sholat tidak, puasa tidak, semua tidak. Sekarang semakin dia baik, semakin dia dekat kepada Allah. Kadang dia merenung. Kayak mana lah dosa-dosaku di masa lalu itu. Kayak mana lah sholat-sholatku. Kayak mana lah puasa-puasaku itu. Saat dia merenung akan dosa dan kesalahannya. Bagaimana cara menutup kekosongan ibadah yang dilakukannya di masa lalunya itu? Maka kata ulama itu, tak ada amal terbaik kecuali engkau perbanyak solawat. Kenapa? Karena satu solawat yang kau sebutkan kepada Nabi, itu berakibat hukum 10 keampunan dari Tuhanmu secara kekal terhadapmu. Jadi Bapak ingatlah, dulu di waktu aku muda, lebih banyak dosaku atau kebaikanku? Aduh, lebih banyak dosa. Kalau begitu, perbanyak solawat. Karena sesungguhnya solawat itu adalah istighfar. Nah, satu. Kalau dulu di waktu kita muda, ya sekarang masih muda juga ya kan Pak? Lebih muda dulu gitu ya. Jadi waktu dulu kita banyak kegiatan kita, hura-hura, berkawan-kawan, tak ibadah, tak sholat, tak ada baca Quran, tak ada zikir, kosong dengan zikir kepada Allah. Maka ulama ini katakan, isilah kekosongan zikirmu kepada Tuhanmu di masa lalu, karena sekarang kau udah menyesal, dengan satu kalimat zikir. Jadi kata Nabi ketika melihat seorang sahabat yang berjam-jam berzikir, kata Nabi, 3 ucapan zikir ini wahai Polan, kata Nabi, ini dapat mengalahkan zikir yang dudukmu berjam-jam dalam zikirmu. Apa itu? Subhanallahil azim wa bihamdih, adada khalqih, wa ridho nafsih, wa zinata arsih, wa midada kalimatih. 3 kali kau sebut ini, kata Nabi, itu mampu mengalahkan dudukmu yang berzam-zam untuk berzikir itu. Jadi kalau kita tahu dulu di masa lalu, banyak kita sia-siakan waktu kita ini untuk sesuatu yang bermanfaat. Berarti kan kecil peluang zikir kepada Allah. Maka untuk menutup kehilangan zikir kepada Allah itu, inilah zikirnya. Nanti kutuliskan. Supaya sama-sama kita jadi orang baik, sama-sama kita, kok perlu sama-sama nanti kosnya dalam surga sama-sama. Kenapa? Tutuplah dosa itu dengan salawat, tutuplah kekosongan zikir itu karena kita hura-hura dulu dengan kalimat yang diajarkan Nabi ini. Ntar lagi kutuliskan. Karena kalau ku kasih tahu sama bapak amalkan kan MLM juga itu. Kan sama aku juga itu ya, multi level marketing lah. Nah, 1, jadi habis azan, la ilaha illallah, salawat dulu sekurang-kurangnya, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. 2, kemudian barulah doa azan yang biasa kita baca, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah salatil qa'imah sampai habis. Yang ketiga, doa ibu bapak. Doa ibu bapak. Kenapa harus doa ibu bapak? Pertama tadi udah dimulai dengan salawat. Innat du'a bainal azani wal innat du'a bainas sama'i wal ar. Sesungguhnya doa seorang hamba itu berada di antara langit dan bumi. Langit bumi. Doanya di tengah-tengah. La yas'udus syai'. Sedikit pun doamu itu tak sampai kepadaku, kata Allah. Hatta tusalli ala nabiik. Sehingga engkau bersalawat kepada nabimu. 1 lagi, tidak sampai doa kepada Allah kalau dia tak berterima kasih kepada kedua orang tuanya. Maka kata Allah, aniskurli wali walidaik, bersyukur kau kepadaku. Bagaimana cara bersyukur akan nikmat Allah? Kata Nabi, jangan tinggalkan sholat. Berterima kasih kau kepada kedua orang tuamu. Bagaimana caranya? Habis sholat jangan kau lupakan namanya. Rabbir firli wali walidayah. Jadi pertama tadi habis azan, sholawat dan salam. Yang kedua, doa azan.
Yang ketiga, doa ibu bapak sekurang-kurangnya 3 kali. Kenapa? 10.000 kali pun kita baca takkan sanggup membalas kebaikan orang tua terhadap kita. Cuman ulama 3 kali aja. Kemudian yang keempat, disinilah bapak berdoa pribadi. Inna du'a bainal azani wal iqamah mustajabun. Jadi orang-orang Arab tuh habis azan Pak, lama sholat sunatnya itu. Ya Allah, ya Allah. Kenapa? Karena disitulah waktu yang paling tepat untuk munajat kepada Allah. Jadi kalau ada orang habis azan, Allahumma rabbah langsung sholat sunat, berapa poin kebaikan yang ditinggalkannya? Coba bapak perhatikan rekam-rekaman orang yang ada di Masjid Nabawi habis azan, nggak langsung sholat itu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kenapa? Inna du'a bainal azani wal iqamah mustajabun. Doa yang kau bikin di antara azan dan qamah mustajab. Minta panjang-panjang. Kalau di Indonesia panjang-panjang, tengok waktu, sempatkan lagi sholat sunat. Yang kelima, barulah akhiri dengan ayat kursi. Dalam Ihanatut Thalibin ada riwayat, siapa yang membaca ayat kursi setelah azan dikumandangkan, Allah tak catat keburukannya sampai azan berikutnya. Tapi jangan jadi dalil pula, oh jangan kau takut, dosa kita nggak ditulis sampai azan berikutnya. Kalau begitu udah maksiat aja kita banyak-banyak. Nah lah kayak gitu. Itu lil fadilah namanya. Nah 5. Jadi habis azan 1, solawat dan salam. Sekurang-kurangnya Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. 2, doa azan Allahumma rabbah hadhihi. 3, doa ibu bapak Rabbirfirli wali walidayya minimal 3 kali. 4, doa pribadi. Mintalah A, B, C, D, G, H, I, J. Minta. Dan yang terakhir tutup dengan ayat kursi. Baru bapak sholat sunat. Misalnya zuhur, sholli sunnatan qabla zuhri rakaataini Allahu akbar. Gitu bapak salam kanan salam kiri. 1 amalan terakhir sebelum qomat. Apa itu? Jadi disebutkan bapak ibu, ada sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apa ibadah, apa zikir yang paling baik? Tasbih engkau, subhanallah. Itu kan untuk Allah gitu. Kalau begitu tahmid itu untuk Allah juga. Kalau begitu tahlil itu untuk Allah juga. Takbir itu untuk, jadi untukku apa? Bingung Nabi menjawabnya. Maka turunlah hadis, turunlah perintah kepada Nabi. Siapa yang menyebutkan tasbih, fa innaka idza sabaqti, kalau ada orang yang bertasbih subhanallah, maka qala Allah taala, berkata Allah kepadanya, hada li, iya tasbih kau itu untukku. Kalau ada orang yang berkata, fa'i wa iza halalti, tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kata Allah, hadali, itu untukku. Kalau ada orang yang bertahmid, wa iza hamidti, qala ta'ala, hadali, itu tahmid kau itu alhamdulillah, itu milikku. Wa iza kabbarti, kalau ada orang yang bertakbir Allahu akbar, qala ta'ala, berkata Tuhan padanya, hadali, itu untukku. Tahu untukmu apa? Kata Allah. Wa idza istaghfarti, bila engkau beristighfar, qala ta'ala, berkata Allah kepadanya, qad fa'alta zalik, aku telah memenuhi permintaanmu. Jadi disebut lagi lah kalimatnya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar Allahumma ighfirli. Hadis ini diriwayatkan oleh 5 periwayat hadis. Jadi habis kita sholat sunat, salam kanan salam kiri, baca 10 kali. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar Allahumma ighfirli. 4 untuk Allah, 1 untuk kita. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar Allahumma ighfirli 10 kali. Usahakan setelah bapak salam jangan berdoa dulu. Tadi kan udah berdoa di atas. Fil alamin innaka Hamidum Majid, salam kanan salam kiri, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar maghfirli, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar Allahumma maghfirli, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar maghfirli 10 kali. Kalau belum dikumandangkan qomat, tutuplah dengan doa paling terbaik. Apa itu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Selesai. Sebelum kita tutup, ulang balik. 5 ibadah setelah azan. 1, solawat dan salam. 2, doa azan. 3, doa ibu bapak. 4, doa pribadi. 5, ayat kursi. Baru solat sunat. Setelah itu,
10 kali. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, Allahumma gfirli 10 kali. Apa hikmahnya kata Nabi? Ghufir lahu ma taqaddama min zambi. Dengan engkau mengucapkan itu, Allah telah melaksanakan haknya. Apa haknya itu? Untuk melaksanakan kewajibannya. Apa itu? Untuk mengampunkan dosa. Ghufir lahu ma taqaddama min zambi. Oke, teori selesai. Nah, akan datang kita lanjut syarat sah membaca Al-Fatihah. Ada mau ditanya? Ya. Menanyakan azan adalah sebuah untuk mengingatkan waktu sholat, kita mengingatkan sholat. Tapi ada azan yang dikumandangkan saat misalnya angin badai, atau pas mengumpulkan nada, pernah saya lihat, terus mengajarkan anak yang baru lahir, baru mengomandangkan. Itu yang saya. Yang kedua, saat sholat jamaah dan berjamaah harus rapat dan lurus. Dalam arti di situ supaya tidak ada celah untuk setan untuk menggoda kita di antara kita ini. Nah, bagaimana dengan imamnya sendirian? Ketika meninggal istri Roma Irama Veronica kan Bu? Nah, itu dimasukkan. Saya nanya, entah silap saya nanti udah salah berlanjut pula kaji kan gitu. Ketika dimasukkan ke liang lahat, datang anaknya Ridho azan di atas kuburan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena kalau di Jawa sana ulama-ulama NU sana banyak mengamalkan itu. Ditanyalah saya jamaah, Ustadz, apalah hukumnya mengajankan jenazah ke liang lahat seperti yang dilakukan Ridho itu? Tak tahu aku jawabannya. Tunggulah pulang saya. Jadi udah aku bongkar-bongkar kitab nggak dapat. Saya telepon adik saya yang belajar di Mesir. Ada kau tahu dalil kitab tentang begini-begini? Ada. Nah, kirim sama aku. Namanya Taqriratus Sadida fil Masail Mufidah Hasan Salim Al-Kam. Inilah malas membaca tuh rupanya. Referensi dia itu dari kitab I'anatul Talibin. I'anatul Talibin itu di rumahku ada 4 jilid karena nggak dibaca-baca ya kan. Dapatnya dari Mesir, padahal di rumah awak ada dalilnya. Nah, singkat kata dia itu Taqrirat itu kalau di Mesir harganya 40.000. Satu kitab aja 600 halaman. Tapi ongkos kirimnya hampir 1 juta. Kenapa? Melalui kawan. Jadi nggak apa-apa, udah dilipatnya di dalam. Disitulah kutemukan jawab pertanyaan Bapak itu. Sunnah azan dikumandangkan selain sholat pada 10 keadaan. Ya untuk bayi, azan dan qomat untuk bayi. Jadi azan di kanan, qomat di kiri. Jangan terbalik. Laki-laki azan, perempuan qomat. Salah itu. Yang betul mau laki-laki, perempuan, dua-duanya dibikin. Sebelah kanannya azan, sebelah kirinya qomat. Kenapa azan sebelah kanan? Wallahu akhraja min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah. Ku keluarkan kau dari perut omakmu, kata Allah, tanpa mengetahui apa-apa. Apa organ zohir yang pertama diaktifkan Tuhan? Kuping. Nah, kenapa diazankan sebelah kanan? Supaya nama yang pertama dia dengar nama penciptanya. Kenapa dikomatkan sebelah kiri? Mudah-mudahan nanti nama Tuhan yang keluar dari mulutnya. Maka kata Imam Ghazali, kenapa azan dan qomat? Karena manusia lahir diazankan, mati dikomatkan. Kemudian sesungguhnya lama kehidupan di dunia ini antara azan menuju qomat. Segininya lama hidup di dunia ini. Ini kalau mukaku, kalau muka bapak segini sikit. Kenalkan gemuk mungkin. Nah, kemudian apa lagi? Siapa yang tidak mengazankan anaknya, lam yadurru ummu sibyan. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengarang kitab namanya Al-Gunyah. Dalam Gunyah itu disebutkan 13 nama setan di dunia ini. Untuk Nabi, untuk anak-anak namanya Ummu Sibyan. Ummu Sibyan. Jadi siapa anak yang tidak diazankan atau diakikahkan ketika lahir, maka dia tidak lepas darinya Ummu Sibyan. Ummu Sibyan itu setan yang khusus menakut-nakuti anak-anak.
Ditakut-takuti anak gitu. Nggak ada hujan, nggak ada petir, dikasih susu nangis, kasih nasi nangis, penting nggak ada. Kenapa ditakuti? Untuk melepas ini dua yang dilakukan ayah omaknya. Kullu mauludun murtatun illa bi aqiqatihi. Pertama akikahkan di hari ke-7. Yang pertama sebelum itu diazankan. Itu yang pertama. Tapi ulama nanti berbeda pendapat ya. Kemudian yang kedua, ketika terjadi paceklik. Apa paceklik itu? Kebakaran, hujan deras. Kemudian apa lagi? Masruk itu epilepsi. Ayan ya. Kemudian ghadban, orang marah. Jadi kalau ada orang marah azan, jangan bapak mengajankannya. Lagi mengamuk-ngamuk, Allahu Akbar, kau pikir. Jadi yang marah itu yang azan. Kemudian apalagi wa khalfal musafir, di belakang orang mau musafir. Makanya orang haji kan diazankan. Jadi bukan karena haji dia diazankan. Orang haji itu musafir enggak? Musafir. Dia diazankan karena musafirnya. Kalau karena azan enggak ada dalilnya. Tapi kalau musafir banyak pendapatnya. Bukan hanya mau ke haji. Aku berangkat dari Panyabungan ke Medan, merantau dulu, mau kuliah ke Medan. Azan ayahku di belakang pintu, enggak berapa dia lihat wajahku. Allahu Akbar, Allah. Kenapa nangis dia? Kenapa? Ayahku itu keturunan ulama, tapi dia tak ulama. Kakek saya ketua MUI pertama Sumatera Utara, Tuan Syekh Ja'far Abdul Wahid. Jadi di antara anak-anaknya ayahku yang agak parah. Cuman kata atokku dulu waktu saya kecil, enggak ada keturunanku yang jadi tokoh di masyarakat kecuali anakmu. Kadang-kadang ulama itu betul, Pak. Dulu kaki saya itu waktu lahir gini-gini Pak jarinya, kayak mana-mana gini. Jadi karomah ompong saya itu dilurus-luruskannya, digini-ginikannya kaki itu. Lurus balik seperti sekarang itu. Maka kata ayah saya, kau jaga anak kau ini, dia yang jadi penerusku. Betul. Seluruh keturunan ompong saya enggak ada yang jadi ustadz kecuali saya. Walaupun ustadz terjadilah. Ya penting kan makbul doanya kan, itu saja. Makanya jangan malas membawa anak ke ulama. Omaknya Somad, kemana dia pergi ceramah ada omaknya. Jadi ku tanya, kenapa Bang Somad ini terkenal kali? Apa katanya sama aku? Aku dulu nak, setiap ada pengajian akbar, tablik akbar, gak pulang aku sebelum ku datangi ustadznya. Suruh pegang kepala Somad. Ustadz, doakan Somad jadi ustadz. Dah, pulang. Nanti ada pengajian, datangi lagi. Ustadz, doakan Somad jadi ustadz. Kita nggak tahu bibir ustadz mana yang makbul. 1000 ustadz memegang kepalanya, yang makbul yang tak ke 100 makbul. Jadi jangan malas membawa anak ke ulama. Jangan bawa anak karaoke nomor 1 ya kan Pak. Udahlah. Kemudian apa lagi? Itu yang terakhir, inzalul mait fil qabri, ketika menurunkan jenazah ke liang lahat. Dalilnya apa? Dalil kias. Manusia lahir diazankan, kan beda alam. Alam rahim ke alam dunia. Sesungguhnya mati itu apa Pak? Perpindahan alam dunia ke alam. Jadi dalil azan untuk orang mati, dalil kias. Cuman ulama berbeda pendapat. Ada yang menerima, ada yang tidak. Sudahlah, usah ribut-ribut. Siapa yang menerima mainkan. Tak menerima usah bikin. Aku pun tak menerima. Tapi kalau ada yang bikin, saya tak marah. Nih kalau ada azan, enggak. Saya tidak ikut pada keadaan orang yang menganjurkan mayit diazankan. Tapi kalau ada yang azan, saya enggak ribut. Kenapa? Karena udah aku baca dalilnya. Kita aja yang ribut, enggak dibikin Nabi. Cepat kali enggak bikin Nabi. Baca dulu kitabnya. Yang dibaca aja terjemahan, ribut kita. Dia elokkan dulu, dibaca betul-betul. Nanti baru kita dapat kesimpulannya. Oh ada, tapi tak kuat. Oh ada, tapi tak bagus. Ya sudah, penting tahu dalil dulu. Jangan dalilnya dari YouTube. Baca kitabnya, baca. Oh begini. Jadi menjelaskan satu permasalahan enggak bisa nengok satu pendapat. Mazhab banyak, pendapat banyak. Kalau perlu satu pendapat, satu pertanyaan harus bisa dapat 4 jawaban. Itulah kerja kami di pesantren. Mustafawiyah Purba Baru itu bermazhab Syafi'i tulen, NU tulen. Tapi kan tidak menapik pendapat di luar itu. Saya ceramah di Masjid Muhammadiyah. Itu Al-Husna Mutatul itu kan Muhammadiyah. Ustaz, bisa ceramah tempat kami bisa. Ngajar apa Ustaz? Ngajar tafsir aja. Kalau ngajar fikih berbeda kita, nanti bertengkar aja kita di situ. Jadi kalau itu ngajar tafsir aman, kan nggak ada permasalahan. Ustaz,
Imam Ustaz, aku bismillah, aku kuat. Kalian kan enggak. Udah kalian aja jadi imam, aku jadi makmum. Lama-lama berubah paham. Kayak mana? Bismillahnya pada Fatihah boleh kuat. Tapi Ustaz, tidak ada kunut, tidak ada doa-doa berjamaah. Oke. Jadi kalau saya imam di Al-Husna Mutia, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Gitu, Assalamualaikum. Enggak ada doa-doa. Ya udah, tatap-tatapan kami. Enggak ada yang ribut kan? Asal saling menghargai. Enggak ada yang ribut kok. Jadi Bapak, malah karena duluan sampai Bapak sekarang udah boleh berkunut di situ. Cuman menghargai, paham nih. Karena pertama dulu aku mengajar tafsir di situ tidak berkunut, padahal di masjid lain saya berkunut. Sampai sekarang setiap saya ceramah di situ subuh, saya tidak pakai kunut. Jangan pula bilang kau gitu kau Ustaz, tentang aku enggak pengurus lagi kau bikin kunut. Enggak, saya enggak pakai kunut. Saya siap sholat tidak doa-doa. Padahal ada Ustaz yang berdoa. Udah apa namanya, nasional gitu, enggak pala diperdebatkan lagi. Tapi karena memang awalnya aku masuk gara-gara dia, sampai sekarang istiqomah kami. Itu setia kawan namanya. Enggak ada yang salah kan, Pak? Mau kunut enggak kunut tetap aman kan? Kita aja yang mempermasalahkan itu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Sau supupakum. Jadi anjuran meluruskan Sabtu banyak dalilnya. Sau supupakum fis shalah fa inna taswiyatas sufuf, ada min tamami, ada min iqamati. Yang terbaik itu sebenarnya min iqamati. Sau supupakum, yang ada dalilnya luruskan, rapikan. Bagaimana Bapak merapikannya? Tentu dengan tangan kan? Kan gini kan kalau kita baris, merapikannya kan pakai tangan. Kalau kita merapikannya dalam sholat, apa ukurannya? Kaki dengan kaki, bahu dengan bahu. Apakah selamanya seperti itu? Udah lurus, seiring sholat kan akan renggang. Tapi supaya tidak masuk setan yang disepakati ulama adalah yang bisa longgar, bisa masuk satu orang di situnya. A'immatul arba'ah, 4 ulama mazhab, mereka kecuali Hambali, boleh kita jarak satu kaki dengan kaki lain minimal 4 jari. 4 jari ini bisa nggak dimasuki satu orang? Jadi maksud setan yang masuk itu adalah setan orang yang bisa disusupi satu orang. Kalau cuma 4 jari nggak bisa lah kurasa. Kenapa? Dalam sholat ada kehusukan. Mohon maaf, awak karena tentara kemana-mana pakai sepatu, pakai kaos kaki, tangan kakinya mulus. Tapi yang di Simpang Limun tuh yang jualan apa itu? Jualan ikan, kakinya hancur, pecah-pecah kapalan. Sholatlah Bapak di samping dia. Terusik nggak hati Bapak? Mak, kasar kali kawan-kawan. Misal. Berarti dalam sholat ada kehusukan kan? Jadi kalau ada renggang walaupun 2 jari, nggak kena kan lebih nyaman daripada kena kan, Bu? Alamak, kacau kali. Terakhir gini-gini kan adalah kakinya. Terakhir bikin masalah gara-gara itu. Jadi boleh kata 3 ulama mazhab asal sekedar tidak dimasuki satu orang penuh. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah. Tapi sebaiknya kalaupun rapat namanya saudaranya, namanya udah saudara. Rapat-rapat situ. Di pijaknya kan pijakkan biar lebih rapat lagi. Jadi nggak perlu dipermasalahan yang kayak gitu. Saat rapat. Enggak usah jangan lah. Terakhir itulah bedanya orang Indonesia dengan orang Arab. Di Arab segini kan masih bisa numpang sholat di situ. Kalau orang Indonesia ditengoknya mata, oh mak mau kemari, tiba-tiba jadi donat badan, diginikan. Nggak dikasihnya kita sholat di situ. Tapi kalau orang Arab tuh udah komat ini, udah lari-lari nyari tempat. Di mana lah ini penuh semua. Allahu Akbar. Udah lari, datang si Arab teh. Indonesia anta ta'al. Si. Main sini. Ayo sini. Diginikan ya kawan itu. Nget, sini katanya. Terakhir sholat rakaat pertama gini lah di situ. Rakaat pertama itu. Nanti rakaat kedua udah enak. Padahal masjidnya nggak tambah panjang, jamaahnya nggak tambah panjang, tapi kenapa nyaman? Itulah hebatnya saudara itu. Kalau rapatkan, kenakan sekalian, nggak usah alergi. Jadiin aja kenapa? Kapalan di situ. Apalah susahnya merapatkan itu. Oke Pak. Kalau imamnya sendiri kayak mana? Ya memang sendirilah dia. Makanya dijaga sama makmumnya. Jangan sampai ada lolos. Sempat imamnya gabung sama laki-laki, mak viral lagi itu. Iya, itu makanya disuruh rapat, disuruh rapi supaya tak masuk imam setan tuh mengganggu imam.
Nah, jadi usahakan di belakang imam tuh rapat, kena kaki, kena lutut, kena bahu, supaya jangankan setan, angin pun nggak bisa masuk. Sangkan rapat. Nah, kayak gitu nggak perlu dipermasalahkan. Wes, habis. Terakhir penutup ya. Untuk yang Ustaz bilang tadi, karena sholat sendiri terus ada malaikat. Saya juga pernah setelah juz, kita sholat dulu terlambat. Kalau saya ada malaikat itu yang sholat. Ini sholat sendiri kan, telat. Iya betul. Masbuk malaikatnya ya. Iya. Betul. Wallahu a'lam. Iya. Iya betul itu masuk akal. Iya Pak, betul itu. Tidak, maksud malaikat yang sholat di belakang itu bukan sholat secara maknawi, tapi sholat secara hakiki. Dia berada di belakang kita hanya untuk lil fadilah, mengaminkan kehormatan terhadapnya karena dia melakukan ibadah itu. Jadi kalau di waktu haram kita lakukan, apakah malaikat juga melakukan di waktu haram? Enggak. Karena sesungguhnya doa kita kan butuh aminnya aja. Aminnya. Jadi malaikat itu tidak dibatasi karena tak ada taklif kepada mereka. Apa itu? Beban hukum. Kan nggak ada beban hukum untuk malaikat. Tapi manusia ada. Nggak boleh sholat di waktu ini, nggak boleh begini. Kalau malaikat nggak ada yang semua boleh. Nah, jadi bapak jangan dimuliakan. Iya. Pertanyaan bagus juga itu. Lil fadilah aja itu. Oke ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Fattahu ya Alim ya Razzaqu ya Karim. Iftah lana abwaban ni'mah wa abwabal khair wa abwabal rizq wa abwabas siha was salamah wa abwabal quwwah wal hidayah wa abwabal jannah alaina wa ala ahlina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya hayyun ya qayyum la ilaha illa anta faghfir lana ya Allah fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Ya Fattahu ya Alim ya Razzaqu ya Karim. Allahumma rizqna rizqan wasi'an halalan thayyiban mubaraka birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.